wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sinyal dan Sistem. Yang kali ini kita akan bahas tentang unit 6 yang berjudul Analisa Sinyal dalam Domain Frekuensi. Adapun tujuan praktikum unit 6 ini yaitu mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu seperangkat PC, entah laptop ataupun komputer, selanjutnya dan aplikasi MATLAB. Oke, dasar teorinya kalian bisa baca sendiri di sini tentang transformasi Fourier. Ya, ada di sini di modul. Nah, adapun unit 6 ini apa sih yang bakal kita bahas? Itu yang pertama ada fenomena Gibbs, ada pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal, ada pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal, ada pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal, ada pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal, dan pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Nah, untuk percobaan pertama yaitu tentang fenomena Gibbs. Ini listing programnya yang nanti kalian harus ketik dan masukkan ke dalam MATLAB. Baik, ini adalah listing program yang sudah saya ketikkan ke dalam MATLAB. Nah, yang pertama itu ada T di sini. T atau time-nya, dia itu bernilai dari min 3 sampai 6 per 1000 sampai 3. Jadi range-nya dia dari min 3 sampai ke 3. Nah, selanjutnya ada variabel N. Variabel N ini untuk inputan jumlah sinyal. Selanjutnya ada C0, yaitu dia bernilai 0,5. Nah, selanjutnya ada W0, itu bernilai pi. Pi di sini 3,14. Kalian bisa lihat sendiri di workspace. Nilai W0 ini itu 3,14. Oke, selanjutnya ada Xn. Xn ini untuk membangkitkan sinyalnya, yang mana rumusnya itu C0 dikali ones dalam kurung 1, length. Length ini lebar si sinyalnya. Nah, selanjutnya ini untuk perumusan pembangkitan si fenomena Gibbs-nya, yaitu dimana untuk N itu nilainya dari 1 sampai 2 sampai N. Nah, N berarti dia range si N-nya ini tergantung dari inputan yang kita buat. Entah nanti masukinnya 3, 5, 4, 6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk membangkitkan theta, itu rumusnya min 1 pangkat N min 1 per 2 min 1 dikali pi per 2. Nah, selanjutnya ada Xn. Nah, Xn ditambah 2 per N per pi dikali cos dalam kurung N dikali W0 dikali T plus theta. Ini untuk membangkitin fenomena Gibbs-nya. Selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk plot, di mana yang kita plotkan yaitu yang T, yang ini, dengan yang si Xn ini. Xn yang ini. Yang ini. Oke. Selanjutnya kita ada X label dan Y label. X label ini untuk penamaan di sumbu X dan Y label itu untuk penamaan di sumbu Y. Baik, setelah itu coba kita run. Nah, dalam modul itu terdapat perintah. Yang nomor 2 ini jalankan program dengan cara memberi jumlah masukan sinyal yang berbeda. Misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba dulu yang 7. Yang 3 maksudnya, yang 3. Nah, ini adalah hasil sinyal yang
kita inputkan nilai n-nya 3. Apa sih yang 3 ini tuh berpengaruh pada apa sih? Kalian bisa lihat di sini terdapat 3 bukit. Nih, sini 1, 2, 3 dalam satu frekuensi. Ini kan lembahnya, ini bukitnya. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, selanjutnya bagian atas ini kenapa sih bentuknya kayak gini? Nah, ini terjadi karena fenomena Gibbs, di mana fenomena Gibbs ini terjadi apabila sinyal bernilai terlalu besar sehingga perlu peredaman sinyal yang mengakibatkan overshoot dan undershoot. Nah, overshoot itu yang mana? Yang bagian atas ini overshoot. Undershoot yang mana? Nah, undershoot ini yang bawah. Apa sih overshoot sama undershoot ini? Nah, overshoot itu jadi yang harusnya dia nilainya tak hingga, tapi karena kita fenomena Gibbs kan, jadi sinyalnya itu diredam, yang mengakibatkan terjadinya riak atau gangguan di bagian atas ini, itu overshoot. Nah, kalau yang undershoot, penjelasannya sama kayak overshoot, yang membedakan hanya terjadi gangguannya di lembahnya, bagian lembahnya. Terjadi riak di bagian lembahnya. Nah, coba kita masukkan yang lain. Coba kita masukkan 7 misal. Apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi riaknya semakin banyak. Nih, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesuai apa yang kita masukkan kan? Jadi terdapat 7 bukit dan 7 lembah untuk riaknya. Seperti itu. Itu adalah fenomena Gibbs. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua. Baik, kita sudah sampai ke percobaan kedua, yaitu tentang pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Nah, di sini kita sudah mengetik listing programnya, yaitu ada fs di sini atau frekuensi sampling yang bernilai 100. Selanjutnya kita punya time-nya itu dari 1 sampai 100 per fs. Nah, selanjutnya kita punya frekuensi yang bernilai 5. Nah, ini itu untuk sinyal sinusoidal. Nah, yang mana dia bernilainya sin dalam kurung 2 kali pi kali f kali t. Lalu kita subplotkan untuk menampilkan 2 gambar di baris 1 di kolom 1. Ini untuk sinyal yang pertama. Nah, kita tampilkan dengan plot sehingga sinyalnya berbentuk sinyal continue. Yang mana yang kita panggil itu t-nya atau time-nya dan si sinusoidalnya. Nah, kita gunakan X-label untuk penamaan di sumbu X. Oke, selanjutnya kita gunakan FFT atau Fast Fourier Transform untuk mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kita gunakan FFT ini. Nah, selanjutnya di sini kita punya omega, di mana omega ini nilainya 0 sampai 255 per 256 kali fs per 2. Ini untuk perumusan omeganya. Selanjutnya kita subplotkan 2 gambar di baris 1 di kolom 2. Ini untuk sinyal kedua. Lalu kita plotkan, yang kita plotkan yaitu omega ABS dalam kurung S atau si FFT-nya ini 1 sampai 256. Selanjutnya kita X-labelkan dengan nama frekuensi di sumbu X-nya. Oke, baik, coba kita run. Nah, ini adalah hasil dari sinyal yang sudah diubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kita bisa lihat yang atas ini adalah sinyal yang berdomain waktu. Sedangkan
setelah kita FFT atau fast Fourier transform, ternyata sinyalnya bentuknya berubah. Yang tadinya domain waktu menjadi domain frekuensi, dan bentuknya pun itu berbeda. Seperti itu. Oke, kalau sudah percobaan kedua, kita lanjut ke percobaan ketiga. Oke, kita sudah sampai ke percobaan ketiga, yaitu tentang pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Nah, adapun listing program yang harus kalian ketik ke dalam MATLAB yaitu bagian ini. Oke, ini adalah hasil yang sudah saya ketikkan ke dalam MATLAB. Dimana kita punya frekuensi sampling bernilai 100, kita punya time-nya dari 1 sampai 400 per fs. Selanjutnya kita punya frekuensi pertamanya itu bernilai 1. Nah, pembangkitan sinusoidalnya yang pertama itu rumusnya 2 per pi dikali sin dalam kurung 2 kali pi kali f1 kali t. Itu untuk sinyal yang pertama. Selanjutnya untuk sinyal yang kedua frekuensinya bernilai 3. Dan sinusoidalnya yang sinyal kedua itu rumusnya 2 per 3 per pi kali sin dalam kurung 2 kali pi kali f2 kali t. Nah, ini untuk pembangkitan si fenomena Gibbs-nya. Fenomena Gibbs. Ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya dua sinyal, sinyal pertama dan sinyal kedua, kita mau menjumlahkan sinyal pertama dan sinyal kedua. Apa sih yang terjadi apabila sinyal pertama dan sinyal kedua kita jumlahkan? Nah, kita tampilkan dengan subplot, yaitu 2 baris 1 kolom 1. Yang kita plotkan adalah time dan S-nya atau ininya hasil penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita X-labelkan atau kasih nama di sumbu X-nya di sinyal yang pertama atau si hasil penjumlahan ini. Nah, selanjutnya sinyal ini kita mau FFT-kan, yaitu rumusnya S sama dengan FFT atau fast Fourier transform S, 512. Kita punya omeganya 0 sampai 255 per 256 kali Fs per 2. Nah, kita subplotkan untuk jadi gambar yang kedua, berarti baris 1 kolom ke 2. Nah, yang kita plotkan itu omega ABS, S-nya atau FFT-nya 1 sampai 256. Nah, selanjutnya kita tampilkan X-labelnya atau untuk si dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, coba kita runkan. Nah, inilah hasil sinyalnya. Nah, sinyal yang di atas ini adalah hasil penjumlahan dari sinyal pertama dan sinyal yang sudah kita fenomena Gibbs-kan. Apa sih yang terjadi apabila sinyal yang terdapat fenomena Gibbs, terus kita ubah atau transformasikan dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, yang terjadi adalah sinyalnya seperti ini. Kalau yang percobaan sebelumnya kita pakai sinyal yang normal, kalau yang ini dua buah sinyal, yang salah satu sinyalnya kita gunakan fenomena Gibbs, yang mana di atasnya ini itu terdapat riaknya. Nih, bukit dan lembahnya terdapat riak. Dan ternyata hasilnya seperti ini, dari domain waktu ke domain frekuensi kita FFT. Oke, selanjutnya kita ke percobaan 4. Baik, kita sudah sampai ke percobaan keempat, yaitu tentang pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Nah, ini listing program yang kalian bisa ketik di dalam MATLAB. Itu dan ini. Itu diketikkan dalam satu MATLAB aja, satu editor aja, nggak perlu beda editor. Oke. Di sini sama kayak percobaan ketiga tadi, kita gunain frekuensi samplingnya 100, time-nya itu dari 1 sampai 400 per fs. Frekuensi pertamanya bernilai 1, sinyal sinusoidalnya yang pertama itu
sama kayak percobaan ketiga tadi, bernilai 2 per pi kali sin dalam kurung 2 kali pi kali F1 kali T. Frekuensi 2-nya bernilai 3. Pembangkitan sinyal keduanya itu rumusnya sama kayak percobaan ketiga tadi, 2 per 3 per pi kali sin, buka kurung 2 kali pi kali F2 kali T. Nah, yang membedakan ini ada sinyal ketiga, yaitu dia bernilai 5. Pembangkitannya S3 sama dengan 2 per 5 kali pi kali sin dalam kurung 2 kali pi kali F3 kali T. Selanjutnya ada F4, itu bernilai 7. Rumusnya untuk membangkitkan sinyalnya yaitu 2 per 7 kali pi kali sin dalam kurung 2 kali pi kali F4 kali T. Nah, yang sebelumnya kita cuma menjumlahkan 2 buah sinyal, yang ini kita menjumlahkan 4 buah sinyal. Nih, rumus S ini. S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Nah, selanjutnya kita subplotkan untuk menampilkan sinyal yang pertama. Itu di baris pertama di kolom ke pertama, ke 1. Nah, lalu kita tampilkan dengan plot. Yang kita plotkan yaitu time-nya dan sinyal yang sudah kita jumlahkan atau S-nya tadi. Selanjutnya kita X labelkan, beri nama di sumbu X-nya untuk sinyal pertama. Nah, selanjutnya kita transformasikan sinyalnya yang pertama ini menjadi bentuk frekuensi yang tadinya domainnya waktu menjadi domain frekuensi. Rumusnya sama kayak percobaan ketiga, yaitu S sama dengan FFT atau Fast Fourier Transform dalam kurung S, 512. Omeganya 0 sampai 255 per 256 kali F2 per 2. Lalu kita subplotkan untuk menampilkan sinyal kedua. Jadi dia ada di baris 1 di kolom 2. Nah, selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk plot, yaitu yang kita panggil yaitu omeganya, absolute S atau si FFT-nya tadi, dalam kurung 1 sampai 256. Lalu kita X labelkan untuk penamaan di sumbu X untuk sinyal kedua. Adapun hasil gambarnya seperti ini. Oke, ini hasil dari listing program bagian ini. Jadi bedanya karena kita percobaan 4 ini menjumlahkan 4 buah sinyal yang mengakibatkan riaknya di puncak dan di lembahnya itu semakin banyak. Karena kita masukin beberapa sinyal yang terdapat fenomena Gibbs. Contoh S2 ini, S3 dan S4 ini. Nah, makanya sinyalnya itu terdapat riak yang lebih banyak. Seperti itu. Dan setelah kita transformasikan dari domain waktu menjadi domain frekuensi, hasilnya seperti ini. Beda dari sebelumnya, kalau yang sebelumnya dia cuma punya puncak 1, kalau yang ini puncaknya ada 3. Ini yang paling tinggi, dia makin rendah, makin rendah, makin rendah. Seperti itu. Baik, kita bisa lanjut ke percobaan ke-5. Baik, kita sudah di percobaan ke-5. Itu tentang pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal. Kalau yang percobaan 4 tadi kita gunain 4 buah sinyal, sedangkan yang ketiga itu kita pakai 2 sinyal. Nah, yang ini kita gunain 6 sinyal. Sama seperti sebelumnya, yang membedakan itu ada sinyal ke-5 ini dan ke-6 ini. Nah, di sini kita mau jumlahkan 6 buah sinyal ini. Sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, sinyal 4, sinyal 5 dan sinyal 6. Nah, kita subplotkan untuk menampilkan 2 buah sinyal dalam satu figur. Nah, yang sinyal pertama ini ada di baris 1 di kolom 1. Lalu kita plotkan untuk menampilkan sinyal sinusoidal yang kita panggil yaitu time-nya dan S-nya atau hasil penjumlahan 6
6 buah sinyal ini. Lalu X label untuk penamaan di sumbu X-nya. Nah, selanjutnya kita transformasikan sama seperti sebelumnya. 6 buah sinyal ini tadi yang kita sudah jumlahkan, kita mau transformasikan. Apa sih yang terjadi setelah kita transformasikan? Yaitu rumusnya S sama dengan FFT atau Fast Fourier Transform dalam kurung S, 512. Omeganya 0 sampai 255 per 256 kali Fs per 2. Selanjutnya kita subplotkan untuk menampilkan dua buah gambar dalam satu figur. Adapun di sini dia ada di baris 1 kolom 2. Lalu kita plotkan untuk menampilkan sinyal sinyal kontinu yang kita panggil omega, ABS S 1 sampai 256. Lalu kita gunakan X label untuk penamaan sumbu X. Nah, penamaannya adalah sumbu frekuensi. Penamaannya frekuensi. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, yang ngebedain karena kita gunain 6 buah sinyal, maka hasil riaknya pun semakin besar atau semakin banyak. Oke, dia semakin melebar tuh di bukit dan di lembahnya. Efek riaknya semakin besar. Dan ketika kita transformasikan, ternyata dia memiliki puncak yang lebih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ketika kita jumlahkan 6 buah sinyal, mengakibatkan frekuensinya pun bertambah. Kalau yang sebelumnya cuma ada 4, kalau yang sekarang ada 6. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Baik, kita sudah sampai ke percobaan terakhir, yang mana tentang pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Nah, di sini kita bakal mengubah yang tadinya dia domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi, sound itu bakal jadi gimana sih bentuknya? Nah, pertama, kalian ketik ini dulu. Ketik ini sampai sini ke dalam MATLAB. Nah, sini sudah saya ketik itu Y,Fs sama dengan audio read untuk membaca sound yang ingin kita keluarkan. Nah, di sini saya menggunakan lagu Gundul. Nah, selanjutnya frekuensi samplingnya kita gunain 16.000. Nah, kita tampilkan soundnya, suaranya. Untuk mengeluarkan suaranya kita gunain perintah sound. Nah, figur ini untuk gambar pertama. Lalu kita plot si soundnya ini. Nah, selanjutnya kita guna figur kedua dan sinyalnya soundnya ini kita FFT-kan atau Fast Fourier Transform-kan yang tadinya dia domain waktu menjadi domain frekuensi. Apa sih yang terjadi pada sinyalnya? Nah, selanjutnya kita plotkan menggunakan ABS Y dari 1 sampai 3400. Nah, berikut adalah hasil dari listing program ini. Baik, tadi adalah hasil suaranya yang keluar. Nah, dan ini adalah hasil frekuensi yang ada dalam soundnya itu. Nah, ini yang masih berdomain waktu, yang figur pertama ini. Dan yang kedua ini setelah kita transformasikan. Nah, kita bisa lihat kalau ditransformasikan, sinyalnya itu kayak tangga, jadi dia naik terus. Nah, hasil ini dikarenakan kenapa dia nggak nyampe 3.500, karena penginputan di sini itu sampai 3.400. Kalau kalian masukkan lebih atau 4.000, 5.000 atau seterusnya, maka sinyal di sini hasil FFT-nya itu akan menyesuaikan yang kita plotkan. Begitu. Nah, ternyata
ketika sound yang ada kita run, maka hasilnya itu seperti ini. Ini sinyal yang masih berdomain waktu. Nah, ketika kita ubah ke bentuk fast Fourier transform, ternyata bentuknya seperti ini. Seperti itu. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.